Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldino Dinugroho dengan NIM 180307026 dengan praktek pengendalian pencemaran air akan menjelaskan tentang alat penyaringan air sederhana. Berikut alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk membuat alat penyaringan air sederhana. Nah, di sini saya mencuci serabut kelapa terlebih dahulu agar tidak mengotori hasil saringan yang akan diuji coba. Dicuci sampai bersih ya. Lalu selanjutnya saya mencuci arang. Dicuci sampai bersih, tidak ada kotoran. Lalu selanjutnya batu kali atau kerikil. Selanjutnya yaitu pasir. Dicuci sampai bersih 2 kali atau 3 kali pencucian. Diperas sampai bersih dan kotoran yang menempel. Menyusun alat dan bahan di dalam botol. Pertama yaitu memasukkan kasa yang paling bawah untuk menjadi dasar. Lalu masukkan spons kasa dan spons halus. Setelah masukkan spons kasa dan spons halus, masukkan kertas saring. Ditata biar rapi. Terus masukkan arang. Diratakan ya. Nah, sudah cukup. Lalu masukkan serabut kelapa yang sudah bersih. Ratakan lagi, ditenat ya, dipadatkan supaya padat. Lalu tambahkan kapas. Samping-samping sampai tertutup ya, agar airnya tersaring dengan sempurna. Setelah itu, setelah kapas, masukkan pasir yang sudah bersih. Dimasukkan lagi ya teman-teman. Kalau sudah rapi dan kanan kiri sudah dirasa aman, diratakan, dipadatkan, lalu tambahkan batu kerikil. Nah, ratakan lagi. Setelah itu yang terakhir spons kasa dan spons halus. Pada botol kedua, yaitu tanpa menggunakan arang, yang pertama kasa ditata
yang rapi, lalu masukkan spons kasar dan spons halus. Lalu serabut kelapa. Cukup banyak ya serabut kelapanya. Ditata lagi, dipadatkan. Masukkan lagi. Dipadatkan lagi. Lalu masukkan kertas saring dan kapas. Dirapikan. Dirapikan ya, di pinggir-pinggirnya dirapatkan supaya tidak merembes dan tersaring sempurna di kapas tersebut. Tengahnya jangan lupa ya, diberi kapas yang lumayan banyak supaya tersaring sempurna. Nah, selanjutnya masukkan pasir yang sudah dibersihkan. Diratakan. Setelah rata, tambahkan lagi. Padatkan. Padatkan lagi. Lalu tambahkan lagi yang pinggir-pinggir yang belum tertutup dengan pasir. Ratakan, padatkan. Nah, selanjutnya terakhir yaitu masukkan spons kasar dan spons halus. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat penyaringan air sederhana. Di sini ada botol 1, di sini botol 2. Di sini botol 1 saya akan menjelaskan bagian-bagiannya ya. Yang paling bawah ini kasa, yang kedua yang warna hijau ini spons kasar, yang ketiga spons halus, yang keempat ini arang, yang kelima ini serabut kelapa, yang keenam ada kapas, ketujuh pasir, kedelapan ini ada kasa, kesembilan ini ada batu kerikil, kesepuluh ada spons kasar dan spons halus. Lalu yang botol kedua tuh pembedanya tidak menggunakan arang. Dari yang paling bawah itu ada kasa, yang kedua spons kasar, yang ketiga spons halus, yang keempat serabut kelapa, yang kelima kapas, keenam pasir, ketujuh batu, kedelapan kertas saring, kesembilan spons kasar dan spons halus. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan air keruh ini disaring menggunakan alat penyaringan sederhana yang menggunakan arang. Pertama, saya akan mencium dulu dan melihat warna. Ini airnya tidak berbau dan airnya berwarna keruh. Langsung saja kita saring pada saringan pertama. Nah, ini hasil penyaringan pertama, berwarna bening keruh dan tidak berbau. Lalu akan masuki penyaringan kedua ya, masih menggunakan air yang sama.
Nah, hasil yang kedua airnya sudah bening, cukup bening dan masih tidak berbau. Lalu masuk ke penyaringan yang ketiga, masih menggunakan air yang sama. Oh, berarti bisa diupload ke YouTube ya? Nah, ini hasil yang penyaringan ketiga sudah bening ya, teman-teman. Nih, sudah dan masih tidak berbau. Di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua menggunakan botol yang tanpa arang. Enak Mas, yuk. Warna air sebelum dimasukkan berwarna kuning pucat. Nah, ini setelah penyaringan pertama, warna air bening kekuningan, tapi tidak terlalu kuning seperti sebelumnya. Nah, ini hasil saringan pertama ya, berwarna putih tapi masih kekuningan sedikit dan baunya tidak berbau. Nah, kita lanjut ke penyaringan kedua, tetapi masih menggunakan air yang pertama tadi, penyaringan pertama. Nah, ini hasil gelas penyaringan kedua. Di sini masih bening, tetapi kuningnya sudah berkurang ya, dan masih tidak berbau. Nah, ini kita masuk ke penyaringan ketiga, masih menggunakan air penyaringan kedua. Nah, ini air saringan yang ketiga kali. Nah, di sini warnanya sudah bening dan kuningnya sudah mulai pudar ya, sudah agak hilang. Dan baunya masih sama, tidak berbau. Masih berbau air sungai. Pada percobaan yang sudah saya lakukan, pada botol pertama yang menggunakan arang, pada penyaringan pertama itu airnya bening keruh dan tidak berbau. Lalu disaring kedua kalinya masih bening keruh dan tidak berbau. Lalu yang ketiga sudah bening dan tidak berbau. Lalu pada botol kedua yang tidak menggunakan arang, botol airnya yang pertama bening kekuningan, lalu yang kedua bening kekuningan dan tidak berbau, lalu yang ketiga sudah bening dan masih tidak berbau. Nah, dari dua percobaan ini sama-sama bagus dan hasilnya bening pada ketiga kali percobaan. Sekian dari saya, Aldini Nugroho. Mohon maaf atas ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.